Beramal dengan Al-Quran. Hasan Al-Basri pernah berkata, rendahkan dunia karena dunia. Demi Allah, tidak baik ia kecuali setelah dihinakan. Wahai sahaya, beramal dengan Al-Quran itu memberhentikanmu dari persemayamannya, dan beramal dengan sunnah itu memberhentikanmu di persemaian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau jangan henti-hentinya mengamalkan Al-Quran setiap hari dan cita. Ia sebagai pengharum dan sumber peresapan kaum tasawuf, karena rahasia mereka dan penghiasnya pada Al-Quran. Ia juga sebagai pembuka pintu pendekat, ia pendampar, ia penyambung di antara hati rahasia dan antara Tuhannya. Kala engkau melangkah menujunya, niscaya keceriaanmu bertambah. Orang bodoh itu menanti kepastian lalu mencabutnya, sedang orang-orang berilmu mengiringinya dan ridho atas kepastiannya. Wahai orang miskin, engkau jangan menanti kepastian dan bersedih karenanya, sebab itu bisa membinasakanmu. Orang yang berbalut tekad adalah orang yang menerima kehendak Allah dan mengeluarkan hati, membebaskan hati dari makhluk, lalu menuju Tuhan. Perjumpaanmu sepenuh hati, sir dan hati kecilmu. Bila engkau bertahan, tentu engkau mengikuti Allah, Rasulnya, dan orang-orang solih. Jika engkau mampu membantu orang-orang solih, lakukanlah, karena mereka lebih baik darimu di dunia atau di akhirat. Seandainya engkau dapat menguasai dunia seluruhnya, sedang hatimu tetap tidak seperti hati mereka, tentu engkau tidak memiliki mutiara. Setiap orang yang berhati baik kepada Allah dan ia dikitari dunia dan akhirat, tentu bila menghukum orang awam dan khawas, yaitu orang-orang pintar, dengan ketentuan hukum Allah. Mana mungkin engkau bertali dengan mereka? Kamu, setiap citamu tidak lain hanya tertuju makanan, minuman, pakaian, kawin, dan segala isian dunia. Bahkan engkau juga rakus padanya. Bekerja yang semata-mata didasari perkara dunia bisa membawa kebatilan dalam perkara akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, sesungguhnya Allah mempunyai dua orang malaikat yang saban hari pagi dan sore selalu mengumandangkan panggilan. Wahai Bani Adam, bersiap-siaplah untuk mati, bangkitlah untuk binasa, dan berkumpullah untuk bermusuhan. Orang beriman tentu berniat baik dalam segala tindakannya. Ia tidak beramal di dunia ini, tetapi justru membangun dunia untuk akhirat. Ia meramaikan masjid-masjid, madrasah-madrasah, pondok-pondok, dan menuntun jalan kaum muslimin. Jika membangun tanpa tujuan ini, maka untuk tujuan keluarga, orang miskin, orang fakir, dan tidak lebih dari itu. Ia mengerjakan ini hanya terbangun megah. Baginya akhirat sebagai penggantinya. Jadi ia tidak membangun semua itu karena mengikuti tradisi berlaku, hawa, dan nafsu. Jika anak Adam telah bersih seperti ini, niscaya ia bisa menerapkan diri selalu bersama Allah dan hidup bersama Dia. Hatinya tetap berpagut dengan cara Nabi dan Rasul. Terimalah apa saja yang datang darinya, baik dalam bentuk kata atau perbuatan, iman dan yakin. Maka tidak bisa tidak dunia dan akhirat berpagut dengan mereka. Orang yang berzikir Allah memulia hidup dengan peralihan dari satu kehidupan menuju kehidupan lain, tiada kata mati baginya kecuali sesaat. Bila zikir telah bertempat dalam hati, zikir yang demikian itu bisa langgeng, dawam, kendati ia tidak berzikir melalui lisan. Selagi hamba mempunyai zikir yang dawam, langgeng, maka kekal pula kesunyian bersama Dia dan keridhoannya bersama perbuatannya. Bila tidak serasi dengan al-haq dalam pengembalian diri di musim panas, kecuali musim panas itu tidak memanasi kita. Dan jika tidak serasi dengannya dalam musim dingin, kecuali kita tersejuki oleh musim dingin, keserasian keduanya itu mendatangkan siksa. Nah, demikian lukisan keserasian antara balak dan afat
yang mendatangkan kesedihan, kesempitan dan kesulitan, hati bosan, keluh kesah saat datangnya. Alangkah mengagumkan ketentuan atas manusia dan alangkah indah keadaan mereka. Setiap apa yang datang pada mereka dari Allah menjadi penyembuh. Mereka di penglihatan orang banyak seperti Ashabul Kahfi di dalam gua mereka, sebagaimana dikatakan dalam porsi kebenaran mereka. Sedang mereka dalam keadaan tidur, kami balikkan mereka ke sebelah kanan dan sebelah kiri. Quran Surat Al-Kahfi ayat 18. Mereka itu orang yang lebih berakal. Mereka sama memikirkan apapun yang datang dari Tuhan dalam keadaan-keadaannya. Demikian cita mereka. Celaka engkau berbuat mengikuti perbuatan ahli neraka tetapi mengharap surga. Atas perbuatan ini sesungguhnya engkau telah rakus yang tidak pada tempatnya. Engkau jangan terpedaya oleh ketelanjangan dunia yang engkau sangka terjadi atasmu. Dalam waktu dekat hal itu niscaya akan tercabut darimu. Allah akan menelanjangi kehidupanmu hingga engkau tunduk. Apa engkau kira dunia untukmu dan engkau beramal di sana menurut kemampuanmu? Sama halnya afiat pun akan tertelanjangi darimu, kaya, aman, mulia, dan segala yang ada padamu yang berupa nikmat juga tertelanjangi. Engkau jangan lari dari ketelanjangan itu kendati selangkah, karena bagaimanapun juga engkau mencarinya dan meminta darinya. Segala sesuatu berupa nikmat yang kamu miliki hanya dari Allah, maka mintalah pertolongan melalui perbuatan itu atas dasar taat. Ada ulama berkata, bersegeralah menuju Allah melalui makhluk dan jangan berseimbang dengan mereka untuk Allah. Tercerailah orang yang menceraikannya dan terbesarilah orang yang berbesar. Belajarlah untuk berimbangan dengan Allah melalui hambanya yang soleh yang sama berimbang, muafak bersama dia. Jangan mempermasalahkan rizki. Engkau jangan bercita terhadap makhluk dengan zikirmu, karena pencariannya kepadamu lebih berat daripada pencarianmu kepadanya. Bila engkau berhasil peroleh rizki hari ini, maka tinggalkan cita dengan pendapatan rizki di esok hari seperti engkau tinggalkan hari kemarin, dan pagi mendatang tidak engkau ketahui apakah ia membawa hasil bagimu atau tidak merepotkanmu atau tidak merepotkan dirimu dalam keseharianmu. Seandainya engkau mengenal Allah, tentu engkau tidak terepotkan oleh pencarian rizki. Karena orang yang mengenal Allah segala lisannya berpagut dengan dia. Orang arif tak henti-hentinya menjaga lisan di hadapan Allah sampai mengembalikan kedudukannya pada kebaikan makhluk. Kala menyampaikan kepada mereka, terangkatlah mahkota dari lisannya hingga jadi fasih. Nabi Musa alaihissalam ketika masih menjadi penggembala domba lisannya gagap, kokoh, tidak terang, tapi setelah Allah menghendaki kebaikan lalu dikuasakan cita kepadanya. Dalam firman dikatakan, dan bukalah buhul keluh dari lidahku sehingga mereka memahami bicaraku. Musa berkata, ketika aku berada di tempat penggembalaan domba, aku tidak menghiraukan hal ini. Dan sekarang telah datang kesibukan atasku bersama manusia untuk bicara kepada mereka. Yang aku maksud adalah mahkota emas yang meluncur dari lisanku, maka berangkatlah akidah dari lisannya. Saat itu Musa mampu bicara 9 bahasa dengan fasih lagi bisa dipahami, menurut ukuran apa yang dibicarakan. Selain itu Musa masih punya bahasa asli yang dibawa sejak kecil, yaitu bahasa cadal. Yaitu kala ia masih kecil hendak bicara di hadapan Fir'aun dan Aisyah, lalu Allah menyuapkan bara ke dalam mulutnya. Wahai sahaya, kulihat engkau amat sedikit bermakrifat kepada Allah, Rasulnya, dan sedikit mengenal para walinya, para pengganti nabi, para khalifah, perihal tingkah lakunya atau khuluq.
Engkau sunyi dari kebenaran, engkau laksana sangkar tanpa burung, laksana rumah setelah roboh, laksana pohon yang kering dan berguguran daunnya. Hai manusia, itu bisa hidup jika disertai Islam, kemudian diperkuat dengan hakikat, yaitu kepatuhan secara total. Serahkan segala punyamu kepada Allah, terapkan kepatuhan dalam jiwamu. Yang lain keluarkan darimu dan hatimu dan dari semua makhluk, lalu berhenti di hadapan Dia penuh telanjang dari makhluk. Apabila Allah menghendaki, tentu Dia memberi busana untukmu dan menghadapkan kepada makhluk, melaksanakan perintahnya seraya mendapatkan keridhaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tetapilah sambil menanti perintah yang dikehendakinya, yaitu menetapi hukum-hukum yang berlaku. Setiap orang yang bertajrid selain untuk Allah dan berhenti di hadapannya sepenuh hati dan rahasia, maka sungguh ia tuangkan dari lisan suatu kata sebagaimana yang dikatakan Musa alaihissalam. Dan aku lebih dahulu kepada engkau, wahai Tuhanku, supaya engkau ridho. Singkiri dunia, akhirat dan semua makhluk, pemutus persahabatan, dan kosongkan keberadaan Tuhan-Tuhan selain Allah. Aku datang kepadamu segera agar aku dapat kerelaan dan maghfirah. Wahai orang debil, apa yang engkau punya untuk ini? Engkau hamba nafsu dunia dan keinginanmu. Engkau hamba makhluk pemusyrik mereka. Engkau lihat mereka pemegang madarat dan manfaat. Di lain pihak terhadap surga engkau berharap bisa memasukinya, sedang neraka engkau takut memasukinya, di mana engkau dirimu terliputi kegundahan hati dan sedikit memperhatikan sesuatu. Wahai sahaya, engkau jangan gelisah atas ketaatanmu, apalagi sampai menaruh rasa kagum padanya. Pintalah Allah dalam keterimaannya. Takutlah jika sampai engkau tergeser pada yang lain. Mana sesuatu yang menjamin keamananmu yang dikatakan, agar mentaatimu jadilah maksiat, untuk kejernihan jadilah keruh. Siapa mengenal Allah, tentu ia tidak akan berhenti bersama sesuatu dan tidak gelisah terhadap sesuatu. Tidakkah engkau bisa damai, aman sampai dunia keluar darimu, lalu mencari keselamatan agama serta memelihara apa yang ada di antaranya dan Allah? Wahai manusia, jagalah amal serta kebersihannya dengan hati ikhlas. Yang sempurna adalah menandaskan sesuatu semata untuk Allah. Adapun ma'rifat, mengenal Allah, itu landasan pokok. Aku tidak melihat mayoritas manusia kecuali pendusta dalam bicara dan perbuatan, baik secara terang atau tersembunyi. Mengapa engkau tidak punya ketetapan kata serta perbuatan, juga perbuatan ikhlas tanpa tauhid? Segala sesuatu yang bermanfaat bagimu yang engkau lakukan dapat menerimamu dan diridhoi Allah. Dalam waktu dekat engkau dapat membuka pinjamanmu di hadapan timbangan dan api yang membara. Dikatakan, inilah yang putih, inilah yang hitam, ini yang palsu. Semua itu akan dibongkar secara teratur di hari kiamat. Untuk semua amalmu dikatakan, yang telah dinafkahkan. Setiap amal selain untuk Allah akan batal sia-sia. Beramallah, bercintalah, bertemanlah, dan bercarilah kepada orang. Tiada sesuatu pun serupa dengan Dia. Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Jauhilah keadaan ini lalu konsisten. Jauhkan semua ini darinya selagi sesuatu itu tidak bisa dikompromikan dengan Dia. Dan berkonsistenlah kepada Dia dengan sesuatu yang bisa dikompromikan dengannya, yaitu sesuatu yang diridhoi dan diridhoi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila engkau laksanakan ini, tentu lenyap rasa penyerupa atau keingkaran terhadap Tuhan lepas dari hatimu. Jalinlah persahabatan bersama Allah, Rasulnya, orang-orang solih penuh rasa hormat.
Bila engkau kehendaki keberuntungan, maka seseorang pun jangan mengharapkan kecuali dengan sopan. Jika tidak demikian, maka engkau jangan datangi keutamaan yang telah engkau buang, dan tinggalkan keutamaan saat ini dan yang engkau bawa kemari. Jarang semua itu ada pada seseorang pemulia lagi beradab baik, yang datang dari akal serta kefahamanmu. Pemasuk itu tentu mengetahui apa yang dimasuki. Tukang roti tentu memahami rasa rotinya. Desainer tentu memahami desainnya. Dunia sungguh membutakan hatimu, lalu apa yang bisa kamu lihat melalui hati? Takutilah dunia, ia hanya menjadi tempatmu sesaat yang menatihmu, dan pada akhirnya akan menggorokmu. Karena itu takutlah. Wahai pelayan, tiada untuk bagimu kendati engkau senang, dan engkau wahai pemohon cinta Allah, engkau tiadakan peroleh maksud itu jika engkau masih menaruh cinta akhirat atau cinta sesuatu selain Dia. Orang yang mengenal Allah, Allah itu cintanya tidak bertambat masalah ini, tidak pula terikat sesuatu selain Allah. Bila cinta sempurna karena Allah semata dan nyata dunia yang diberikan untuknya, situ selalu mencukupi dan ia telah sampai ke akhirat, maka segala yang tertinggal di belakangnya akan terlihat olehnya di pintu Allah. Ia mendahuluinya sampai ke sana, karena hal itu ia tinggalkannya karena Allah. Tidak berbeda, para walinya diberi sesuatu menurut pembagian yang berlaku untuk mereka. Tetapi tentang kelepasan hal itu, tuah hati pada batini dan tuah nafsu terletak pada lahiri. Sesungguhnya keuntungan hati tidak bisa didapat kecuali setelah ada pembatas nafsu. Bila engkau sungguh mencegah, tentu pintu keberuntungan terbuka untukmu, sehingga bila hati berkarya, keberuntungan segera datang dari Allah. Maka rahmat datang pada jiwa. Untuk hamba seperti ini dikatakan, engkau jangan bunuh jiwamu, ia akan mendatanginya saat terjadi keberuntungan, maka ia pun memperoleh itu sedang ia tetap tentram. Tinggalkan orang yang membencimu di dunia, dan carilah orang yang menjauh darinya. Warna tentu bisa memenuhi selera warna itu sendiri, keduanya saling berinteraksi. Manusia menyinta kepada orang yang mencintai sampai ia menemukan cinta itu berada di sampingnya. Orang-orang mencintai Allah tentu dicintainya karena ia menaruh cintanya untuk Dia. Maka Dia mencintai mereka, menguasakan mereka dan menguatkan mereka di atas cinta orang lain. Mereka bertolong atas dasar seruan yang benar, da'watul haq. Mereka menyeru untuk beriman, bertauhid, dan berikhlas dalam beramal. Mereka memungut dengan tangan sendiri serta menyesuaikan diri di jalan Allah. Barang siapa melayani Dia, tentu dia dilayani. Barang siapa melayani Dia, tentu dilayani. Siapa berbuat baik, tentu disenangi. Dan barang siapa memberi, tentu diberi. Tapi jika engkau niat beramal untuk neraka, tentu api akan menyambut kehadiranmu esok hari. Amal yang engkau usahakan menjadi milikmu sendiri. Engkau beramal menurut amalan ahli neraka, sedang engkau mengharap surga dari Allah. Bagaimana engkau bertamani mengharap-harap datangnya sesuatu yang tidak akan bisa diperoleh surga, padahal engkau tidak melandasi amalanmu menurut ketentuan penduduk surga. Alangkah banyak manusia beramal dengan hati tanpa disertai organ tubuh. Cukuplah amal tanpa disertai tekanan hati, mana bisa disebut amal. Orang ikhlas itu beramal dengan dilandasi hati sebelum organ tubuh. Orang beriman itulah sebenarnya hakikat orang hidup, adapun orang munafik itu hakikatnya orang mati. Orang beriman beramal semata karena Allah, sedang orang munafik beramal hanya karena manusia, di samping untuk mencari puji dan hadiah. Orang beriman beramal meliputi lahiri dan batininya, baik ketika sunyi atau dalam keramaian, sedang orang munafik sudah merasa cukup bila beramal dalam keramaian.
Karenanya tiada kesesuaian untuknya dari Allah. Ia juga tidak beriman kepada Allah, Rasul dan kitabnya. Ia tidak ambil peduli mahsyar atau hisab. Islamnya tentu hanya berupa Islam akuan atau karena harta. Tentu ia tidak beriman akhirat. Tiada yang bisa pantas bagi mereka selain siksa neraka. Wahai Allah, kami mohon perlindungan darimu dari segala masalah ini. Kami mohon agar bisa melaksanakan ikhlas di dunia dan bersih di akhirat. Amin. Wahai sahaya, peliharalah ikhlas dalam beramal. Luruskan pandangan dan perhatikan amalmu jika engkau mencari pengganti makhluk. Beramalah karena Allah, jangan karena nikmatnya. Jadilah seperti orang yang mencari ridhonya semata. Carilah ridhonya sampai dia memberimu. Apabila dia memberimu berarti surga dunia dan akhirat engkau dapat. Di dunia bisa dekat dengannya, di akhirat bisa melihatnya dan memperoleh balasan sebagaimana dia janjikan. Wahai sahaya, serahkan jiwa hartamu.